Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Salam damai penuh sukacita bagi kita semua di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan sapaan iman GKJ Margayudan Surakarta. Hari ini Jumat 9 Juni 2023 yang kami beri judul Hadapi Setiap Tantangan. Sebagai dasar firman Tuhan terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-6. Namun sebelumnya mari kita mohon pernyataan Tuhan di dalam doa agar kuasa Roh Kudus yang berkarya untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di pagi ini kami akan menerima sapaan firman-Mu. Mohon Tuhan kuduskan hati dan jalan pikiran kami, sehingga kami Tuhan mampukan untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui sabda-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, untuk dapat kami melakukannya dalam kehidupan, serta menjadikan berkat yang menguatkan iman di dalam kami akan melanjutkan kehidupan kami, agar semakin baik, layak, dan berkenan bagi Tuhan. Mohon ampuni atas segala dosa dan seluruh pelanggaran yang sudah kami lakukan. Dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua mengenal dan ingat akan permainan ular tangga. Sebuah permainan yang bisa dimainkan oleh beberapa orang dengan tujuan untuk mencapai petak terakhir. Untuk pencapaian petak terakhir tersebut, perjalanannya tidaklah selalu mulus, karena ada ular-ular yang siap membawa untuk turun kembali ke posisi bawah. Permainan yang ditemukan pada tahun 1870 ini syarat dengan nilai moral di dalamnya. Dalam permainan ini seseorang harus terus bermain jika ingin tiba di petak yang terakhir. Ular dipakai sebagai simbol penghalang dan jebakan dalam mencapai tujuan. Sedangkan tangga adalah simbol sesuatu yang baik yang bisa membawa seseorang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga dalam hidup. Ketika kita telah memiliki visi maupun tujuan dari Tuhan dalam meraih berkat Tuhan untuk mencapai suatu keberhasilan yang membawa seseorang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Halangan dan rintangan pasti akan hadir untuk menghalangi harapan serta tujuan kita di dalam meraih suatu keberhasilan. Tetapi apakah semua ini akan membuat kita harus berhenti dengan mematahkan semangat kita sebagai orang beriman dalam menggenapi visi Tuhan dalam hidup kita? Rasul Paulus pun pernah mengalami ketika menyadari adanya tantangan besar yang sedang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Pertama, mereka merasa akan kehilangan Paulus yang selama ini memimpin mereka. Kedua, tantangan yang datang dari luar yang mengancam kesetiaan iman jemaat. Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 yang demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi, ketahuilah bahwa hal itu tidak akan menghalangi Allah untuk bekerja di dalam hidup kita. Maka jangan patahkan semangatmu di dalam iman, teruslah berjuang untuk mencapai tujuan. Meskipun adanya penghalang yang menyebabkan kegagalan, janganlah patah semangat. Capai semua harapan dengan terus mengandalkan Tuhan di dalamnya. Dengan berserah dan berharap penuh melalui doa-doa kita, pasti Tuhan akan menolong melalui campur tangannya. untuk memulihkan kita
pada masa depan yang indah melalui suatu keberhasilan untuk tetap naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam meraih berkat Tuhan. Jika Tuhan yang memanggil kita dalam iman, maka Dia, Tuhan Allah Bapa kita, juga akan terus memimpin kita hingga akhir. Tantangan yang kita hadapi akhir-akhir ini tidaklah semakin mudah, baik tantangan yang dari luar seperti ajaran sesat, antikristus, resesi dunia di zaman milenial seperti saat ini, dan lain sebagainya, maupun tantangan dari dalam seperti pembentukan karakter. Namun semua itu janganlah sampai membuat kecil hati kita. Bukankah Tuhan telah berjanji melalui penegasan firman-Nya untuk terus menolong, memimpin kita bagi orang yang selalu menantikan Tuhan. Setiap kita hadapi tantangan, perkuat iman percaya kita, dan terus tetap semangat mengerjakan bagian kita, hingga sukses dalam mencapai visi Tuhan melalui hidup kita. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat dan indah pada waktunya. Kita diajarkan untuk bersabar, bertekun dalam menghadapi masalah hidup. Apapun yang menimpa hidup kita, meskipun terasa lama serta melelahkan, namun percayalah, pertolongan Tuhan itu datang tepat pada saatnya. Apakah ada di antara kita saat ini ada yang menghadapi tantangan hari-hari ini? Lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Bukankah Tuhan telah menegaskan melalui firman-Nya seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31? Yang demikian, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita senantiasa bersyukur karena menjadi umat pilihan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita melalui Kristus Yesus, Sang Putra Tunggalnya. Dan tentu dengan pasti kita pun akan dimampukan untuk bisa melewati setiap peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang berserah menantikan janji Tuhan untuk meraih berkat Tuhan dalam mengalahkan setiap penghalang yang merintangi jalan hidup kita. Teruslah berjuang dalam mencapai visi Tuhan dengan penuh semangat dan iman. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.